perkenalkan saya Nindya Puntajati, NIM 191217402, kelas 2019 D Hukum Sore. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang saya buat terkait pemilihan umum yang ada di Indonesia. Makalah ini saya buat sebagai pengganti UAS mata kuliah yang Bapak ampu, yaitu Hukum Partai, Politik, dan Pemilu. Daftar isi dari makalah ini antara lain: yang pertama, bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Kemudian bab 2 tinjauan pustaka yang terdiri dari pemilu dan sistem pemilu. Kemudian bab 3 pembahasan terdiri dari pemilihan umum, tujuan pemilihan umum, manfaat pemilu, sistem pemilihan umum, periodisasi sistem pemilu di Indonesia, pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, asas-asas pemilihan umum, dan sistem pemilihan umum yang cocok diterapkan di Indonesia. Yang keempat, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, kemudian daftar pustaka yang saya ambil dari buku dan internet. Makalah pemilihan umum, bab 1 pendahuluan, 1 latar belakang. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dan juga negara demokrasi yang sedang berusaha mencapai stabilitas nasional dan juga memantapkan kehidupan politik serta mengalami gejolak-gejolak sosial dan politik dalam proses pemilihan umum. Hal inilah yang menjadi latar belakang saya sebagai penulis dalam menulis makalah ini. Selain sebagai pemenuhan tugas atau pengganti UAS sistem politik di Indonesia, dalam perkembangan kehidupan politiknya, Indonesia selalu berusaha memperbarui sistem pemilihan umum, baik itu mengadopsi sistem yang ada di dunia barat maupun untuk mencapai stabilitas nasional dan politik di Indonesia. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan pemilihan umum? Yang kedua, apa itu sistem pemilihan umum? Yang ketiga, bagaimana jalannya sistem pemilihan umum di Indonesia? Yang keempat, apa sistem pemilihan umum yang cocok diterapkan di Indonesia? Yang ketiga, tujuan penulisan. Tujuan penulisan ini terdiri dari yang pertama, untuk mengetahui apakah yang dimaksud dengan pemilihan umum. Yang kedua, untuk mengetahui apa itu sistem pemilihan umum. Yang ketiga, untuk mengetahui jalannya sistem pemilihan umum di Indonesia. Yang keempat, untuk mengetahui sistem pemilihan umum yang cocok diterapkan di Indonesia. Kemudian untuk yang bab 2 tinjauan pustaka, 1 pemilu. Pemilihan umum yang diadakan di Indonesia ini berjalan dalam kurun waktu 5 tahun sekali. Hal tersebut merupakan saat atau momentum memperlihatkan secara nyata dan langsung pemerintahan oleh rakyat. Pada saat pemilihan umum itulah semua calon yang ingin duduk sebagai penyelenggara negara maupun pemerintahan bergantung sepenuhnya pada keinginan maupun kehendak rakyat. Yang kedua, sistem pemilu. Sistem pemilihan umum ini merupakan metode yang mengatur dan memungkinkan warga negara memilih para wakil rakyat di antara mereka sendiri. Metode ini berhubungan dengan prosedur maupun aturan yang merubah atau mentransformasi suara ke kursi di lembaga perwakilan. Mereka sendiri, maksudnya yang memilih maupun yang hendak dipilih, merupakan dari satu identitas yang sama. Adapun komponen-komponen maupun bagian-bagian yang merupakan sistem dalam melaksanakan pemilihan umum antara lain: yang pertama, sistem pemilihan; yang kedua, sistem pembagian daerah pemilihan; yang ketiga, sistem hak pilih; yang keempat, sistem pencalonan. Ada 2 prinsip pokok dalam ilmu politik yang dikenal bermacam-macam dalam sistem pemilihan umum. Yang pertama yaitu sistem pemilihan mekanis dan sistem pemilihan organisasi. Sistem pemilihan mekanis ini dipandang sebagai suatu masa individu-individu yang sama. Individu-individu inilah sebagai pengendali hak pilih dalam masing-masing mengeluarkan suatu suara dalam tiap pemilihan umum untuk satu lembaga perwakilan. Kemudian sistem pemilihan organisasi. Dalam sistem pemilihan organisasi ini, rakyat dipandang sebagai sejumlah individu yang hidup bersama-sama dalam beraneka warna dalam pergumulan hidup. Jadi persekutuan-persekutuan itulah yang diutamakan sebagai pengendali hak pilih.
Selanjutnya, ketiga, pembahasan. 1. Pemilihan umum. Kita tahu pemilihan umum itu adalah lembaga sekaligus prosedur praktik politik untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang memungkinkan terbentuknya suatu pemerintahan perwakilan. Secara sederhananya, pemilihan umum didefinisikan sebagai suatu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan. Yang kedua, tujuan pemilihan umum. Tujuan diselenggarakannya pemilihan umum adalah untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan dari rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Yang ketiga, manfaat pemilu. Pemilu ini dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat serta wujud paling konkret partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, sistem dan penyelenggaraan pemilu selalu menjadi perhatian utama karena melalui penataan, sistem dan kualitas penyelenggaraan pemilu diharapkan dapat benar-benar mewujudkan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Yang keempat, sistem pemilihan umum. Sistem pemilihan umum ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem distrik dan sistem perwakilan berimbang atau sistem proporsional. Sistem distrik ini merupakan sistem pemilihan umum yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis. Calon yang di dalam satu distrik memperoleh suara terbanyak dikatakan pemenang, sedangkan suara-suara yang ditujukan kepada calon-calon lain dianggap hilang dan tidak diperhitungkan lagi bagaimanapun kecilnya selisih kekalahannya. Sistem distrik ini mempunyai keuntungan dan kelemahan. Keuntungan dari sistem distrik ini yaitu lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen, sehingga tidak perlu diadakan koalisi dengan partai lain. Hal ini mendukung stabilitas nasional. Kemudian kelemahan dari sistem distrik ini, sistem ini kurang memperhatikan kepentingan partai-partai kecil dan golongan minoritas, apalagi jika golongan-golongan ini terpencar dalam berbagai distrik. Yang kedua, sistem perwakilan berimbang atau sistem proporsional. Sistem ini dianut oleh Indonesia. Pemilu tidaklah langsung memilih calon yang didukungnya karena para calon ditentukan berdasarkan nomor urut calon-calon dari masing-masing parpol atau organisasi sosial politik. Para pemilih adalah memilih tanda gambar atau lambang suatu parpol. Perhitungan suara untuk penentukan jumlah kursi lain masing-masing parpol ditentukan melalui penjumlahan suara secara nasional atau penjumlahan pada suatu daerah provinsi. Masing-masing daerah diberi jatah kursi berdasarkan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di daerah yang bersangkutan. Keuntungan dari sistem proporsional ini dianggap lebih dapat dihitung dan tidak ada yang hilang dalam perolehan suara setiap partai sesuai dengan persentase perolehan kursinya di parlemen. Kelemahannya kurang mendorong partai-partai yang berintegrasi satu sama lain, malah sebaliknya cenderung mempertajam perbedaan-perbedaan. Selanjutnya kita masuk dalam periodisasi sistem pemilu di Indonesia. Yang pertama, zaman demokrasi parlementer, yaitu pada tahun 1945 sampai 1958. Pada zaman ini pemilihan umum menghasilkan 27 partai dan satu partai perseorangan dengan jumlah total 257 kursi. Namun stabilitas politik yang diharapkan dari pemilihan umum ini tidak terwujud. Pada zaman ini pemerintahan itu terdiri atas koalisi tiga besar, yaitu Masyumi, PNI, dan NU yang berjalan selama 2 tahun. Namun ternyata tidak kompak dalam menghadapi beberapa persoalan, terutama yang terkait dengan konsepsi Presiden Soekarno. Zaman demokrasi parlementer pun berakhir. Yang kedua, zaman demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Pada zaman ini, sesudah mencabut maklumat pemerintah November 1945 tentang kebebasan mendirikan partai, Presiden Soekarno mengurangi jumlah partai menjadi 10. Ke-10 ini antara lain PNI, Masyumi, NU, PKI, Partai Katolik, Partindo, Partai Murba, PSII Aruci, IPKI, dan Partai Islam. Kemudian ikut dalam pemilu 1971 di masa Orde Baru.
di Yaman demokrasi terpimpin tidak diadakan pemilihan umum. Yang ketiga, Yaman demokrasi Pancasila pada tahun 1965 sampai 1998. Pada Yaman demokrasi Pancasila ini dipimpin oleh Presiden Soekarno. Karena Presiden Soekarno ini gagal menyederhanakan sistem partai ini, sistem pemilihan umum mulai mengadakan beberapa tindakan untuk menguasai kehidupan kepartean. Tindakan pertama yang dilakukan adalah mengadakan fusi di antara partai-partai, mengelompokkan partai-partai dalam 3 golongan, yaitu golongan spiritual PPP, golongan nasional PDI, dan golongan karya Golkar. Pemilihan umum tahun 1977 diselenggarakan dengan menyertakan 3 partai dalam perolehan suara terbanyak. Golkar selalu memenangkannya. Yaman reformasi yaitu tahun 1998 sampai sekarang. Ada satu lembaga baru di dalam lembaga legislatif, yaitu DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Untuk itu, pemilihan umum anggota DPD dipergunakan sistem distrik, tetapi dengan wakil banyak, yaitu 4 kursi untuk setiap provinsi. Untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD digunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka, sehingga pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung kepada calon yang dipilih. Dan pada tahun 2004 untuk pertama kalinya diadakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, bukan melalui MPR lagi. Selanjutnya, asas-asas pemilihan umum. Asas-asas ini sering kita dengar, yaitu luber dan jurdil. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Yang pertama, langsung, berarti rakyat memilih langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. Yang kedua, umum, semua warga negara memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang dan berhak mengikuti pemilu. Yang ketiga, bebas, warga negara berhak memilih secara bebas, menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Yang keempat, rahasia, yang berarti bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Yang kelima, jujur, berarti semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, adil, berarti peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, bebas dari kecurangan pihak manapun. Itu merupakan asas-asas dari pemilihan umum yang ada di Indonesia. Kemudian selanjutnya, sistem pemilihan umum yang cocok untuk Indonesia. Pemilihan umum yang secara konstitusional bersifat nyata bagi negara demokrasi. Sebagai sistem, demokrasi nyata-nyatanya telah teruji dan diakui paling realistis dan rasional untuk mewujudkan tatanan sosial, politik, ekonomi, adil dan beradab. Kendati bukan tanpa kelemahan, begitu tak terbantahkannya tesis-tesis demokrasi, sehingga hampir semua penguasa otoriter dan tiran menyebut sistem yang digunakannya sebagai sistem demokratis. Kemudian bab 4 penutup. Pertama, kesimpulan. Di kebanyakan negara demokrasi, pemilu dianggap sebagai lambang dan tolak ukur demokrasi. Pemilu yang terbuka, bebas berpendapat, dan bebas berserikat mencerminkan demokrasi walaupun tidak begitu akurat. Pemilihan umum ialah suatu proses pemilihan orang-orang yang mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Dalam ilmu politik dikenal berbagai macam sistem pemilu dengan berbagai variasi, tetapi umumnya berkisar pada 2 prinsip pokok, yaitu sistem distrik dan sistem proporsional. Sejak awal kemerdekaan Indonesia telah mengalami pasang surut dalam sistem pemilu. Dari pemilu terdahulu hingga sekarang dapat diketahui bahwa adanya upaya untuk mencari sistem pemilihan umum yang cocok untuk Indonesia. Sejak awal, pemerintahan yaitu demokrasi parlementer terpimpin Pancasila dan reformasi. Dalam kurun waktu itulah Indonesia telah perbanyak mengalami transformasi politik dan sistem pemilu. Melihat fenomena politik Indonesia, sistem pemilihan umum proporsional tertutup memang lebih menguntungkan, tetapi harus diikuti dengan transparansi terhadap publik, kalau tidak akan menimbulkan oligarki pemerintahan. Pada akhirnya, konsolidasi partai politik dan sistem pemilihan umum susah berjalan dengan baik. Akan tetapi itu belum berarti kehidupan kepartean Indonesia juga sudah benar-benar siap untuk memasuki zaman global. Sejumlah kelemahan yang bisa diinventarisir dari kepartean kita adalah rekrutmen politik.
kemandirian secara pendanaan, kohesivitas internal, dan kepemimpinan. Yang kedua, saran. Bagi mahasiswa, seharusnya mahasiswa hendaknya lebih peduli terhadap informasi terkait dengan perkembangan perpolitikan di Indonesia untuk meningkatkan pandangan dan pikiran aktual mengenai kondisi bangsa sehingga dapat menularkan ilmu yang didapat kepada orang-orang di sekitarnya yang belum mengerti tentang pemilu. Demikian presentasi dari makalah yang saya buat. Apabila ada kesalahan maupun kurang jelas dan lengkap saya mempresentasikan makalah yang saya buat, saya mohon koreksi dari Pak dosen. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.